Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas bab 8 yaitu bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang? Yang dimaksud dengan bangun ruang ialah sebuah bangun yang di dalamnya bisa diisi. Kemudian sisi datar, apa itu yang dimaksud dengan sisi datar? Sebelumnya kalian sudah belajar tentang bangun datar. Ada apa saja? Ya, ada persegi, ada persegi panjang, kemudian ada segitiga, ada jajar genjang, ya, ada belah ketupat, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar itu adalah sebuah bangun yang memiliki ruangan atau bisa diisi dan pinggir-pinggirnya dibatasi oleh bangun datar yang tadi sudah Ibu sebutkan. Di halaman 121 di sana ada boneka dan board, ya, boneka yang terbentuk dari beberapa bangun ruang sisi datar. Di sana ada balok, kemudian ada kubus, kemudian dibentuk menjadi sebuah boneka. Ini boneka yang berasal dari Jepang, ya, kreatornya. Nah, itu bisa kalian baca tentang untuk pengetahuan saja. Kemudian selanjutnya di halaman 122 dan halaman 123 juga bisa kalian pelajari itu peta konsepnya, nanti apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, sekarang di halaman 124 di sana ada sedikit sejarah tentang Archimedes, ya, seseorang yang berjasa dalam bidang matematika. Kemudian di halaman 125 di sana ada beberapa contoh real dalam kehidupan nyata yang menggunakan bangun ruang sisi datar. Di sana contohnya ada Rubik, ya, Rubik itu sisi datarnya dibatasi oleh persegi. Kemudian ada piramid, itu sisi datarnya, ya, ada segitiga. Kemudian di bawahnya juga ada kubus, ya. Kemudian ada lagi apa di sana? Rumah, ya, rumah. Bentuk atapnya itu adalah sebuah prisma. Kalau prisma itu pinggirnya atau sisi datarnya terbentuk dari segitiga dan persegi panjang, ya. Kalau selewat hampir mirip seperti jajar genjang. Nah, itu nanti kalau misalkan kalian buka menjadi sebuah jaring-jaring, maka akan ketahuan bentuk sisi datarnya apa. Sekarang kita masuk di kegiatan inti, yaitu kegiatan 8.1, menentukan luas permukaan kubus dan balok. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari ketika kalian masih SD. Kalau tidak salah itu di kelas 5, tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Nah, di sini di kelas 8 ini hanya untuk mengingatkan kembali. Coba perhatikan gambar 8.2, di sana ada gambar kotak kue dan kardus. Kalau kotak kue seperti kalian lihat itu bentuknya kubus karena pinggir-pinggirnya dibatasi oleh bangun persegi. Kemudian untuk kardus di gambar B di sana bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk balok karena pinggirnya dibatasi oleh persegi panjang dan ada juga dalam bentuk kubus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan luas permukaannya? Nah, untuk mendapatkan rumus luas permukaan, mari kita amati gambar pada halaman 127. Di gambar 8.3 di sana ada sebuah kotak roti.
Ya, kotak roti ini berbentuk balok. Nah, si balok ini jika kalian gunting sisi-sisinya, ya. Nah, ini akan membentuk sebuah jaring-jaring balok. Nah, perhatikan di sana ada L1, L2, L3 dan seterusnya. L itu adalah luas. Nah, luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, luas 6. Karena keseluruhan permukaannya atau bangun dasarnya ada 6. Nah, coba perhatikan setiap permukaannya atau setiap sisi-sisinya di sana. L1 atau luas 1 itu sama dengan luas 5. Kemudian luas kedua sama dengan luas keempat. Dan luas ketiga sama dengan luas ke-6. Kemudian bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Pertama-tama, ya ketika sudah berbentuk jaring-jaring, di sana akan terlihat berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Nah, pertama kita perhatikan dulu luas yang pertama. Luas yang pertama di sini yang kecil atau yang pendeknya itu adalah 7 cm. Kemudian bagian yang panjangnya adalah 20 cm. Maka luasnya adalah 7 dikali 20. Nah, karena ada 2 sama antara luas 1 dengan luas 5, maka tinggal dikalikan 2. Nah, sama dengan yang luas kedua. Luas kedua di sana panjangnya 14 cm dan lebarnya adalah 7 cm. Berarti luasnya adalah 7 dikali 14. Nah, karena luas kedua sama dengan luas keempat, maka tinggal dikalikan 2. Nah, untuk yang ketiga, ya di sana luasnya kita kalikan panjang dan lebarnya. Panjangnya di sini 20 cm dan lebarnya adalah 14 cm. Karena sama dengan luas yang ke-6, maka tinggal dikali 2. Ya. Nah, setelah semuanya dicari, tinggal dijumlahkan dan akan ketemu 1036. Nah, dari pengamatan yang tadi bisa kita ambil kesimpulan ya, berdasarkan gambar bahwa rumus luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, coba perhatikan yang Ibu checklist merah. Itu adalah rumus luas permukaan balok. Sekali lagi, jika ditanyakan rumus luas permukaan balok, maka itu adalah 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Kenapa dikali 2? Karena tadi setiap sisi yang sama itu adalah ada 2 atau kalau dijumlahkan ada 3 pasang sisi yang sama. Perhatikan contoh soalnya di sana. Sebuah balok memiliki panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 8 cm. Yang ditanyakan berapa luas permukaannya? Nah, berdasarkan rumus di sana 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang tinggal dimasukkan angkanya 2 dikali panjangnya 15, kemudian lebarnya 6. 15 kali 6. Ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 15, lebarnya 8. Ditambah lagi dengan lebar kali tinggi, lebarnya 6 dan tingginya 8. Nah, jadi nanti hasilnya 516. Sekarang coba perhatikan gambar di halaman 128, yaitu gambar 8.4. Di sana ada sebuah kubus, ya. Kubus
Nah, kalau kita gunting itu akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu banyak bentuknya ya. Kebetulan di sini jaringnya yang seperti ini. Nah, ada juga nanti jaringnya yang seperti huruf T, itu juga bisa ya. Nah, kalau kalian lihat di sana, kubus itu terbentuk atau sisi-sisi datarnya adalah sebuah persegi. Persegi itu setiap sisinya sama panjang. Nah, di sana kalau misalkan panjangnya 9, lebarnya juga 9 dan tingginya juga 9. Jadi semua sisinya itu adalah 9 cm. Kemudian untuk membentuk sebuah kubus itu, kubus yang tertutup harus berapa bangun? Ternyata untuk membuat sebuah kubus yang tertutup itu memerlukan 6 buah persegi. Nah, kalau luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi atau sama dengan S dikuadratkan. Nah, dari sini, ya kalian perhatikan di sana ada luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6. Nah, ada 6 buah persegi. Nah, rumusnya 6 dikali L1. Kenapa hanya L1? Karena tadi ya sama panjangnya. Nah, atau sama luasnya 9 kali 9. Nah, 9 kali 9-nya 81, tinggal dikalikan 6. Nah, 6-nya dari mana? Dari tadi, yaitu 6 buah kubus. Hasilnya 486. Dari pengamatan yang tadi, bisa kita simpulkan bahwa rumus luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat. Nah, dari mana tadi 6S kuadrat itu? 6 itu adalah jumlah semua sisi kubusnya, ada 6 buah, dan S kuadrat itu sama dengan sisi kali sisi, yaitu rumus luas persegi. Nah, jadi untuk mengetahui luas permukaan kubus, itu rumusnya 6S kuadrat. Misalnya, kalian lihat contoh di sana, ada sebuah kubus dengan panjang sisi-sisinya yaitu 4 cm. Nah, berarti semuanya baik itu panjang, lebar, dan tinggi juga pasti 4 cm. Nah, maka rumus luas permukaannya 6S kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, 6 dikali sisinya tadi 4 cm dikuadratkan. Nah, sama dengan 6 dikali 4 kuadrat itu bukan 4 kali 2 ya, tapi 4 kali 4 atau dikalikan dengan angka yang sama sebanyak 2 kali. 4 kali 4 itu 16. Nah, 6 dikali 16 maka hasilnya adalah 96. Jadi luas permukaan bangun yang berbentuk kubus itu adalah 96 cm persegi. Ingat, ketika kalian membuat satuan luas itu harus pakai persegi. Misalkan kalau satuannya asalnya cm jadi cm persegi. Kalau meter jadi meter persegi. Desimeter persegi. Nah, jangan lupa ya. Bu, cm persegi itu apa? Cm persegi itu cm pangkat 2. Meter persegi m pangkat 2. Nah, seperti itu. Nanti mungkin saja ada yang dari kalian persegi itu apa? Centimeter persegi itu cm pangkat 2. Meter persegi m pangkat 2. Nah, seperti itu. Nanti mungkin saja ada yang dari kalian bertanya ya. Nah, sepertinya untuk hari ini materi sudah selesai ya, hanya sedikit, yaitu luas permukaan balok dan luas permukaan kubus. Nah, setelah ini kalian kerjakan latihannya, ya Ibu hanya beri sedikit saja, yang penting kalian paham. Ya, sekali lagi nanti Ibu tunggu tugas dari 1 sampai 10 berarti sekarang ya. Yang belum, nah cicil lagi dari sekarang. Ibu tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan kalian untuk menyicil tugas supaya tidak berat. Nanti kalian kerjakan yang bagian Ibu beri tanda merah ya.